semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah Minggu pagi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah Minggu pada pagi ini ya Bapak. Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami agar berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Dan Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapak, karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu pada hari ini ya Bapak. Tuhan, berkatilah adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapak. Berkatilah supaya apa yang firman-Mu sampaikan nanti bisa tinggal di setiap hati dan pikiran adik-adik, agar adik-adik bisa melakukan firman-Mu di kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapak. Tuhan, inilah doa kami, berkatilah kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu puji-pujian, yaitu lagu Bertambah-Bertambah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Yesus Kupanggil.
adalah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberi kami pengertian, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali rasanya Kak Cynthia bisa menyapa adik-adik semua, dan terutama karena kita bisa belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya, tapi adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa sih? Apa? Ya, tema kita hari ini, Aku dan Kau adalah satu. Jadi tema kita hari ini, Aku dan Kau adalah satu. Nah, karena itu kita mau belajar dari sebuah kelompok atau sebuah komunitas yang di dalam Alkitab disebut dengan jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Apa namanya? Jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Lebih sering kita dengarnya jemaat mula-mula ya. Siapakah itu jemaat mula-mula? Adik-adik masih ingat gak cerita Alkitab beberapa minggu yang lalu pada hari Pentakosta? Nah, adik-adik kan mendengar kisah tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun atas para murid sehingga para murid bisa mempersaksikan tentang kebesaran Tuhan, dan orang lain yang datang dari berbagai daerah ketika mendengar itu mereka bisa mengerti dan mereka menjadi percaya. Setelah mereka percaya, ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang percaya itu memberikan diri mereka untuk dibaptis karena mereka juga mau mengikut Tuhan Yesus. Setelah itu mereka bergabung dengan ke-12 murid dan menjadi satu jemaat yang disebut jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula adalah kumpulan orang yang percaya akan kuasa Roh Kudus yang dinyatakan oleh Allah ketika hari Pentakosta. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka bertumbuh bersama dalam kehidupan yang punya ciri khas unik sekali adik-adik. Ada 3 ciri khas dari kehidupan jemaat mula-mula. 3 ciri itu Kak Cynthia sebutnya BMB. Wah, apa itu BMB? Pertama,
B, yaitu bersekutu. Adik-adik, jemaat mula-mula terdiri dari orang percaya, dan orang-orang percaya itu sangat senang ketika mereka bersekutu. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka itu memiliki kasih antara satu dengan yang lainnya, dan mereka hidup dalam kesehatian. Ketika mereka berkumpul, mereka bernyanyi bersama memuji Tuhan, mereka berdoa bersama-sama, mereka beribadah bersama-sama, bahkan mereka mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus pun bersama-sama. Sesekali mereka juga melakukan perjamuan, memecah-mecahkan roti dan makan bersama-sama. Nah, itulah persekutuan yang mereka lakukan. Mereka sangat senang bersekutu, bahkan mereka tidak bosan-bosannya untuk berkumpul bersama dan melakukan ibadah bersama-sama. Karena mereka tahu dengan bersekutu mereka dapat merasakan hadirat Tuhan. Lalu yang kedua yaitu M. Apakah M itu? Membantu. Adik-adik, jemaat mula-mula hidup dalam saling membantu. Pada waktu itu, karena jumlah anggota jemaat begitu banyak, tentu mereka semua berbeda-beda. Ada anggota jemaat yang memiliki rumah, ada anggota jemaat yang memiliki tanah, ada anggota jemaat yang memiliki makanan dan harta benda lainnya. Tetapi di sisi lain, ada juga anggota jemaat yang tidak memiliki semuanya itu. Karena itu, mereka hidup saling membantu dan saling memperlengkapi. Anggota jemaat yang memiliki harta benda, mereka rela menjual sebagian hartanya dan memberikan hasil penjualannya itu kepada para rasul atau para murid, sehingga itu bisa dipergunakan untuk mereka pergunakan bagi kebutuhan di dalam jemaat. Dan mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki itu adalah milik bersama, sehingga mereka tidak pelit satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi mereka yang mungkin tidak mempunyai apa-apa, tetapi mereka selalu mendukung di dalam persekutuan. Mereka punya kesehatian, mereka punya rasa saling peduli dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ciri khas yang ketiga yaitu B, bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Bersaksi itu berarti kita menceritakan tentang Tuhan, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus melakukan kesaksian dengan berkata-kata, yaitu mereka berkhotbah, mereka melakukan pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Dan selain itu, mereka juga melakukan mujizat-mujizat seperti menyembuhkan orang sakit atau memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, adik-adik, di situ kita bisa melihat bahwa bersaksi itu bisa melalui kata-kata, tetapi juga bisa melalui perbuatan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus, kepada orang-orang banyak. Nah, itulah ketiga ciri khas atau ciri yang unik dari gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu bersekutu, saling membantu, dan juga bersaksi. Kasintia singkatnya BMB. Nah, dengan gaya hidup mereka yang seperti itu, mereka sangat disukai oleh orang-orang. Dan dengan itu, jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Adik-adik, kita juga bisa loh belajar dari jemaat mula-mula. Gaya hidup yang mereka terapkan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai jemaat atau anak-anak sekolah minggu di GKO Bintaro Jaya, kita juga harus punya kerinduan untuk bersekutu. Intinya adalah kita harus punya kasih dan rasa sehati sepikir antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Pertama, ketika kamu memiliki teman, jangan pilih-pilih. Ketika beribadah di sekolah minggu, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa aku maunya temanannya sama yang perempuan aja, atau aku maunya mainnya sama yang laki-laki aja. Nah, kita semua adalah anak-anak Tuhan, sehingga ketika kita bersekutu di ibadah sekolah minggu ataupun dimanapun, kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan adik-adik,
kita tidak boleh bertengkar dengan teman kita. Karena sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup yang rukun, yang damai. Itulah persekutuan yang Tuhan kehendaki. Tapi adik-adik, sekarang kan kita lagi corona ya, kita nggak bisa ke gereja. Nah, itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersekutu. Bukan adik-adik, kita tetap bisa bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun saat ini adik-adik masing-masing ada di rumah, tetapi kita sama-sama bersekutu. Kenapa? Di waktu yang sama, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan di situ kita bisa bersekutu walaupun secara online. Yang kedua, tadi kita belajar dari jemaat mula-mula bahwa mereka hidup dalam saling membantu. Adik-adik, Tuhan menghendaki supaya kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kita harus belajar dari jemaat mula-mula. Mereka tidak pelit dalam membagikan apa yang mereka punyai. Kak, kita kan masih kecil, nggak punya apa-apa. Gimana dong caranya supaya bisa hidup seperti jemaat mula-mula? Adik-adik, kita mungkin masih kecil, belum punya banyak uang, belum punya harta, tetapi Tuhan memberikan kita banyak hal untuk dibagikan kepada sesama kita. Bagaimana caranya kita berbagi? Yang paling penting adalah kita harus memiliki hati yang peduli dan menghormati orang lain. Jadi kita bisa membantu orang lain, kita bisa menolong orang lain dengan cara apa? Kita bisa meneladan gaya hidup jemaat mula-mula yang saling membantu dengan cara kita tidak merasa diri yang paling kaya atau yang paling baik sehingga kita memandang teman kita itu lebih rendah daripada kita atau tidak berharga seperti halnya kita. Nah, adik-adik, sebagai jemaat Tuhan di gereja GKO Bintaro Jaya, anak-anak sekolah minggu GKO harus menjadi anak-anak yang peduli. Kita harus bisa melihat kesusahan teman kita. Ketika kita melihat teman susah, kita harus punya kerinduan, kita harus punya kesenangan, kita harus punya kerelaan untuk saling membantu. Misalkan adik-adik sekarang kan kita lagi ada corona ya, nggak bisa ketemu nih antara yang satu dengan yang lain. Tapi kita bisa saling membantu dengan cara apa? Dengan cara kita saling mempedulikan, dengan cara kita saling memperhatikan. Misalnya kakak-kakak di Madya 1 dan Madya 2 yang sudah punya handphone, kan kalian bisa tuh pakai handphonenya, pakai medsosnya untuk nanyain kabar teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan dukungan, membutuhkan semangat, atau butuh didoakan. Nah, dengan cara itu kita bisa menerapkan gaya hidup jemaat mula-mula yang saling membantu. Adik-adik yang balita dan juga adik-adik yang pratama juga bisa melakukannya. Bersekutu itu paling pertama adalah di tengah keluarga. Jadi saling membantu juga pertama-tama adalah di tengah keluarga. Caranya adik-adik bisa membantu mama papa yang sedang kerepotan. Misalkan kamu lihat mamamu lagi masak, terus ada adik yang sendirian di kamar, nggak ada temannya yang main, terus dia jadi rewel. Nah, adik-adik, kamu kan bisa temenin adik kamu kan? Atau kamu bisa bantuin tuh beresin rumah, misalnya mainannya berceceran. Nah, bisa tuh mainannya diberesin sehingga mengurangi pekerjaan mama. Atau misalnya kamu punya teman, tetangga lagi kesusahan karena corona, jadi papahnya nggak punya pekerjaan, nggak punya makanan. Kalau ada makanan yang berlebih, kamu bisa tuh kasih atau bisa memberikan kepada tetangga kamu. Ah, males Kak, kalau kami bantu mereka, giliran kami susah, mereka nggak mau bantu. Anak Tuhan Yesus harus punya hati yang peduli dan mau menghormati orang lain. Karena itu, dalam menerapkan gaya hidup saling membantu, kita nggak boleh perhitungan adik-adik. Jangan karena, teman aku aja begitu, dia nggak mau bantuin aku pasti kalau aku lagi susah. Atau misalnya, kamu ngerasa bahwa dia mah jahat sama aku, jadi aku nggak mau bantu. Adik-adik, Tuhan itu selalu baik sama kita walaupun kadang-kadang kita nakal kan.
Nah, karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita harus membantu teman kita. Kita harus saling menolong dengan teman kita. Walaupun kita tahu mungkin teman kita tidak bersikap baik kepada kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita punya rasa peduli. Oh, begitu, Kak. Oke deh, Kak. Iya. Ya, sekarang kita sudah belajar ya, untuk hidup saling membantu, kita harus punya hati yang peduli dan kita harus menghormati orang lain. Jadi jangan perhitungan ya. Dan yang ketiga, kita juga bisa belajar dari jemaat mula-mula. Kita melihat bagaimana mereka sangat senang untuk bersaksi. Mereka bersaksi melalui kata-kata dan tindakan. Dan sebenarnya itu bisa banget loh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi, misalkan kakak-kakak dari kelas Madya 1 dan Madya 2. Pasti beberapa ada yang punya handphone kan? Dan pasti kakak-kakak dari kelas Madya 1 dan Madya 2 yang punya handphone biasanya tuh punya juga tuh media sosial, entah Facebook, entah Instagram. Nah, Instagram itu atau Facebook itu gunanya bukan cuman posting-posting foto doang atau cuman buat lihat-lihat foto orang lain doang, bukan. Tetapi kalian bisa mempergunakan itu juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kalian. Misalnya pagi-pagi kalian bersaat teduh, terus kalian baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa kalian bagikan di media sosial sehingga orang lain yang melihat atau membacanya, mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di Balita dan Pratama. Adik-adik yang di Balita dan yang di Pratama juga bisa belajar loh untuk bersaksi. Nah, minggu lalu kan kita mendengarkan firman Tuhan untuk berani menyatakan kebenaran dan sekaligus punya kesenangan atau kegemaran untuk bersaksi kan. Nah, adik-adik bisa tuh menyatakan kebenaran misalnya melalui teguran yang baik kepada orang lain atau kepada anggota keluarga. Seperti misalkan dulu waktu Kak Cynthia masih kecil, ada telepon rumah, Kak Cynthia sering disuruh bohong loh adik-adik. Jadi kalau misalnya ada telepon terus misalnya cari kakaknya Kak Cynthia, terus dibilang bilang nggak ada gitu. Padahal kan kita tahu ya di sekolah minggu kalau bohong itu adalah dosa, nggak boleh dilakukan. Nah, setelah dimatikan teleponnya, Kak Cynthia bilang sama kakaknya Kak Cynthia, kenapa sih aku disuruh bohong? Nggak boleh bohong, tahu anak sekolah minggu, anak Tuhan tuh nggak boleh bohong. Nah, itu salah satu contohnya saja adik-adik. Tapi mungkin adik-adik di rumah bisa menerapkannya dengan banyak cara. Dan ingat, bersaksi itu bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus yang begitu baik juga kepada orang lain. Karena kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, itu kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 hal di dalam kehidupan ini. Bersekutu, saling membantu, dan juga bersaksi. Semoga di kehidupan kita masing-masing, kita bisa meneladan gaya hidup jemaat mula-mula sehingga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo kita siapkan persembahan kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu pada pagi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian Sing Hosana. And I'm so happy.
yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita ambil sikap doa dan kakak mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus menjadi adik-adik yang taat pada firman, mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami untuk kami bertumbuh menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, secara khusus bagi adik-adik yang saat ini masih terus menjalankan pendidikan melalui online. Tuhan berkati agar kami boleh menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan ketika kami akan melakukan aktivitas kami, menjalani hari hidup kami, biarlah kami terus mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kami. Adik-adik, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan perantaraan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.